Jadi adonan pertama dari bumbu, udah direndam bumbu, kita masukkan air mas. Oh. Ini air yang untuk biar nempelnya. Jadi dua kali tuh mas, ini 2 kali. Oh, ini air biasa atau apa? Iya, jadi kita pakai telur. Kalau bumbu kita masih gunakan bumbu alami yang. Kalau sekarang nyampe berapa pak omsetnya? Ya itu sekitar 1 juta, kurang lebih 1.200.000 kayak mas. Dari hasilnya jualan ini sudah terwujud apa mas? Kayak kendaraan ya mas ya. Ya kalau rumah kita udah ada, cuman kayak nyekolahin anak. Halo, assalamualaikum. Nama saya Yosianto. Di sini usaha ayam goreng chicken. Namanya Yosi Chicken. Yosi Chicken. Monggo mampir sama saya kalau lewat di Kadisoko, Jalan Kadisoko. Ini tepung bumbu nggih? Nggih, enggak. Tepung yang masih tawar tapi dibumbui mas, bumbui sendiri ini. Oh nggih, pakai rempah atau apa? Kalau ini lada, jadi lada kayak garam. Oh. Kalau yang rempah-rempah sendiri mas, jadi yang cair. Oh. Nonton yang. Oh ya. Yang bumbu. Yang rempah ya. Rempah ya. Oke. Kita menggiling sendiri. Menggiling sendiri ya. Jadi nggak instan nggih? Nggih, nggak instan semua. Terus kalau ini tepungnya sama pak? Iya, sama mas. Jadi kita nggak nyampurin tepung lain satu jenis. Oh ya. Jualannya apa aja tuh pak? Ayam crispy sama tahu crispy. Terus ini ada usus juga ini? Iya, usus. Jadi ayam satu tuh komplit mas. Oh. Komplit tuh macam-macam ada. Jadi kayak jeruan yang kayak usus, ceker itu kan jadi satu. Oke. Kita nyembelihnya ekoran, jadi timbang hidup. Nggak ngambil bijian. Tapi motong sendiri atau? Motong sendiri pak. Jadi langsung dari pemotong saya potong, timbang langsung saya potong sendiri. Jadi kita surprise ayamnya. Oh gitu. Sehari habis berapa ekor pak itu pak? Sekitar 10 ekor. 10 ekor gitu. Iya. Rata bobot 1 kilo 6 on. Oh, hampir 2 ya? Ya sekitar 2. Iya. Kalau 1 ekor itu jadi berapa potong pak jadinya? Sekitaran mas 10 potong. 10 potong. Yang dada, yang paha kan sendiri. Kalau bagian dadanya sudah dipotong. Kadang ukuran ayam juga mas kalau kita potong. Oke. Kepalanya juga kepakai pak? Iya pakai. Pokoknya dijual di sini semua gitu? Iya. Iya semua nggak ada yang mas. Pokoknya kepakai semua. Oh ya. Ini tahu ya? Iya tahu. Ini usus kali ini. Oh, tadi mau masukin usus dulu, cuman. Oh ya. Apa? Kalau tahu biasanya habis berapa kilo pak? Saya bijian mas, jadi setiap harinya 1.500 potong. 1.500? 1.500 potong. Oh gitu. Jadi kita belinya potongan. Potongan? Iya, jadi mentahnya potongan mas. Oh, ini kalau tahunya jadi adonan pertama dari bumbu, udah direndam bumbu, kita masukkan air mas. Oh. Ini air yang untuk biar nempelnya. Jadi 2 kali tuh mas, ini 2 kali. Oh ini air biasa atau apa? Iya, jadi kita pakai telur. Oh pakai telur. Ini sebenarnya ada dapan di sini karena tepungnya kan jatuh mas. Oh iya. Bumbu tuh udah. Tahunya kita cep dulu. Oh ini marinasi ya? Iya, rendam dulu sama bumbu, baru kita aduk. Tepung, masukin tepung ya? Iya, jadi ini kita dari sini kita. Oke. Oh ini saya pakai dari satu wajan itu sekitar 200 potong mas, jadi saya ngaduknya separuh-paruh. Memang sudah disiapkan segitu ya? Jadi saya pakaikan minyak juga, setelah berapa kita ngasihnya barangnya juga jenis apa, isiannya juga harus kita hitung mas. Takutnya kalau lebihan itu udah matang, nggak bisa matang maksimal juga, adonannya juga agak rata mas. Ini memang pakai tahu seperti ini ya pak? Ya jenisnya kayak gitu. Kalau kita pakai tahu putih, kalau saya sendiri kurang biasanya pecah kadang jatuh. Oh gitu. Jadi rasanya juga mungkin ada kurang gurih ya mas ya kalau tahu putih itu. Ini lebih ke magel atau gimana ini? Magel mas. Magel ya? Setengah matang ya? Setengah pong. Oh setengah pong. Nah, setengah pong. Jadi tahunya sendiri setengah pong. Jadi nggak punya daging tapi nggak daging banget mas. Jadi
crispy-nya lebih lama. Ini biasanya untuk ngadu-ngadu berapa menit, Pak? Jadi kita dari ngadu itu mas, cuma kita rasain kira-kira nggak ngupas nggak kalau dipegang. Oh Jadi, ya, jadi, kuncinya di situ ya. Iya, ini nggak harus kita lama berapa menit, kita rata aja. Udahnya rata aja mas, nggak ada ini berapa menit. Cuma rendaman kalau enggak ya lama ini belum matang kan masih nggak apa-apa ini. Bakal crispy-nya kelihatan kalau Ini nggak jatuh ya dikasih air pun. ya jatuh tapi ya semuanya ini bakal crispy-nya mas udah nempel mas. Kalau diaduknya rata, kalau nggak rata biasanya tepungnya jatuh semua mas. Ini harus maksimal. Harus bener rata gini ya. Ini nanti dikasih tepung lagi, Pak, atau enggak? Ya, kita 2 kali mas. 2 kali ya. Adonan pertama terus kedua. Oke, ini masuk air lagi ya. Oke. Ini kan tadi dari bumbu. Oke. Kita masukkan ke air telur. Telurnya masuk mana, Pak? Ini pak. Di sini? Iya. Jadi Oh, di air ini. kita campur sama air. Oh, gitu. Rata. Baru tahu resep. Iya. Jadi mungkin beda ini beda tangan mas. Makanya kalau bumbu kita masih gunakan bumbu alami yang kayak jahe, serai, laos, sebagainya. Oh, pakai jahe, serai, laos ya, ini. Kita bumbu komplit mas. Berarti memang benar-benar full rempah kan. Kadang ada yang jual itu mas. cuman bisa dirasa kok mas. Itu juga bisa dirasa ada. Nah kayak kalau pakai jenis bumbu instan kan ini terasa kan juga enggak ini mas. Dan biasanya masih terasa di tenggorokan tuh kayak gimana gitu. Kalau bumbu rempah kan beda mas ya, rasanya di mulut tuh masih terasa ya. Kalau untuk marinasinya berapa jam, Pak? Atau berapa menit gitu untuk ini? Apa kayak tahu itu? Kayak ayam ini dicem mas, dicem tuh kalau enggak ya setengah jam udah terasa. Udah terasa ya? Semakin lama juga lebih. Tahunya juga sama? Iya, tahunya juga sekitar setengah jam juga? Enggak, kalau tahu kan gampang meresap mas kalau tahu tuh. Paling ya sekitar 7 menit, 8 menit. Oh, lebih cepat ya? Oke, jadi lebih resepnya. Kalau kelamaan kadang asin mas. Kalau ayam kan teksturnya dia masih ada daging ya? Daging, jadi tahu gampang meresap mas. Mungkin ya itu harus stabil terus, kalau nggak kadang asinan itu kalau nggak stabil bumbunya. Terus Pak, untuk kayak minyak itu habis berapa liter biasanya? Kalau saya sekitar 8 itu ya, 8 liter kan. Itu ganti atau ditambah, Pak? Ya diganti mas, kalau udah parah kan endapannya juga saya kan mas. Enggak, maksudnya tiap hari itu ganti apa tambah? Jadi kalau itu tambah gitu. Biasanya kalau minyaknya ini kan kita ambil kerahnya mas, jadi tiap kali goreng kadang kan endapan nggak diambil sampai hitam toh. Oh iya. Dan menjaga jernihnya kita ambil endapannya habis goreng itu kan. Ntar ada yang ngambil mas endapannya gini. Ada. Di satu ada tempatnya sana tak taruh. Oh. Jadi kalau kita jatah ya endapannya sama jatahnya itu. Kalau untuk gorengnya sendiri itu berapa menit, Pak? Biasanya? Ini sekitar per jam mas kalau ayam. Sama tahu sama hampir sama per jam. Oh, tahu sama ayam sama aja. Jadi ayamnya itu kan bukan ayam yang direbus mas. Kita ambil ayam yang mentah hari. Crispy-nya lebih dapat ya. Bagus ini bagus. Jadi kalau matang biasanya udah pori-porinya udah cukup mas. Terus ini apa untuk apinya besar itu ya, Pak? Ya sedang mas. Kira-kira aja kita penting minyak apa tuh stabil, jadi nggak sampai nguap namanya busa itu. Kalau berbusa itu kan kadang ya gorengan juga ngelotok mas. Kita harus stabil dulu mas. Jadi nggak boleh terlalu kecil. Kalau terlalu kecil tekanannya minyak itu juga mungkin akan gorengan jadi nggak matang stabil loh. Ini bukanya jam berapa tuh, Pak? Jam 6 mas. Jam 6? Iya jam 6 pagi. Sampai jam berapa? Jam 9 malam. Jam 6? Sampai 9? Seharian ya? Seharian, jadi sama istri kerjasama mas, gantian ya. Tapi kalau udah ketemu pasarannya udah enak Pak ya? Ya udah 12 tahun ya, alhamdulillah udah tinggal jalan mas, kita ngatur waktunya aja. Kita dagang udah 12 tahun loh. Kalau untuk tepungnya habis berapa kilo Pak sehari? Kalau tepung sekitar 18 mas. Sehari? Ya, rata 18 kilo. Oke, 18 itu pasti habis ya 18 kilo? Ya, sekitar itu mas. Kalau dengan fanatik sama jenis tepung atau bisa tepung apa aja Pak? Ya tepung, jenis tepungnya. Jadi kita ambil tepungnya yang kita pilih mas. Oh benar-benar jenengan lebih bagus, ada kualitas lebih ya? Kualitas. Jadi kalau kita ganti yang harga rendah yang kurang kualitas juga hasilnya juga enggak stabil juga. Oke. Bagus tuh.
Kita harus jaga rasa juga tuh mas, rasa apa kualitas juga tuh. Jenengan sebelum kerja ini apa usaha ini ya, apa? Dulu ikut saudara, jadi kita dibantuin sama saudara. Saya ikut dulu 3 tahun, terus saya buat sendiri. Sama usahanya? Ya sama usahanya. Oh, jenengan memutuskan usaha sendiri itu kenapa ya Pak? Ya intinya gini mas, jadi kita kan kalau ikut orang ya kita mau libur ada acara juga kita harus ya gimana ya mas, karena namanya kerjaan kita harus belajar dari kerjaan ya mas ya, kita kan harus gimana ya. Nah, terus saya nanya gitu kalau ikut orang tuh mas, kalau ya kita punya usaha sendiri ya harus pinter-pinter ngatur juga waktu kita, jangan saya nanya juga ya, tetap bisa kondisikan waktunya kita. Kendalanya jualan seperti ini apa sih Pak? Ya sebenarnya kan mas, kalau hujan malah kalau ini gorengan kan nggak ngefek mas. Oh, ngefek ya? Ya nggak ngefek, kalau sebenarnya gorengan tuh nggak ngefek, panas hujan panas nggak masalah ya. Cuman, ya mungkin karena sekarang nggak ada ekonomi itu mas. Jenengan kan biasanya kan itu tepung udah dia kan naik terus ya. Tapi kalau ayam kan itu naik turun. Nah, terutama hari raya kayak gini terus lebaran gitu, itu kan biasanya naik ya. Saya gini mas, kalau harga ayamnya sekiranya naik, kita main potongan aja mas. Oh kurang. Jadi kita tidak langsung naikkan harga sekian 200. Ya enggak. Kalau sekarang nyampe berapa Pak omsetnya? Ya itu sekitar 1 juta, kurang lebih 1.200.000, 1 juta ya kan, paling 1 juta lah, sekitar 1 jutaan lebih. 1.200.000-an. Bahkan bertahan 12 tahun itu kan pasti jenengan bisa dapat hasil dari situ ya. Iya mas. Nah, iya. Dari hasilnya jualan ini sudah terwujud apa mas? Salah satu aja mungkin yang mewakili. Ya kayak kendaraan ya mas ya. Ya kalau rumah kita udah ada, cuman kayak nyekolahin anak ya alhamdulillah kita bisa nyekolahin ke swasta, dan berarti kita negeri belum agak lebih ya. Ya maksudnya kita masih bertahan di sini tuh, anak juga bisa sekolah. Pak, untuk modal awal pertama kali sampai apa gerobak alat-alat itu berapa dulu? Sekitar 5 juta mas. 5 juta? Iya, kayak alat-alat. Balik modalnya berapa lama Pak? Paling tahun mas. Tahun ya? Tahun. Mungkin loh. Mungkin kalau lebih ya setahun. Kalau lebih setahun. Kiat larisnya itu apa sih kok pelanggan mau balik lagi tuh? Ya kita utama pelayanan mas. Oh pelayanan? Iya pelayanan, kalau saya utama pelayanan dulu. Kita harus sama gimana ya, kita jajak ngobrol lah mas. Kita cuma nggak asal kita jual udah pergi orangnya, kita ngajak ngobrol dulu dia biar deket sama kita, utamanya gitu mas. Kayak kualitas gitu jenengan pertahankan nggak? Ya insya Allah pertahankan mas, soalnya ya dari 12 tahun mas. Memang berat mas. Pertama itu untuk memulai bisnis itu harus apa aja Pak? Ya, intinya kita harus siap, dalam arti kedepannya harus kita bisa mas. Jadi harus punya tekad lah. Kalau kita punya kemauan, punya segala sesuatu harus kita kerjakan dengan benar-benar, apapun kerjaannya mas, kita harus semangat, jangan sampai kendor lah.